Bidara, daun bidara. Daun bidara ini fungsinya untuk apa sih sebetulnya, istriku? Mengusir jin. Ya, bisa mengusir jin. Jadi sebetulnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Halo guys, hari ini kami akan kerja bakti membersihkan halaman depan guys. Ya, kalau kita lihat di sebelah kiri saya ini ada daun mint guys ya. Nah, di belakang saya itu ada istri saya lagi sedang mulai membersihkan halaman guys dari daun-daun yang jatuh dari pohon. Oke guys ya, sebelumnya kita subscribe dulu ya dan bunyikan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita akan mulai bekerja guys. Saya akan memotong pagar guys, karena tanaman pagar saya adalah tanaman hidup guys. Jadi harus dibersihkan setiap waktu. Oke guys, ini pagar hidup yang saya maksudkan ya. Jadi di rumah kami tidak memiliki pagar yang permanen guys. Jadi pagarnya pagar hidup. Jadi pagar ini adalah kami menggunakan pohon. Ini pohon apa ya? Ya? Daun suci ya. Komen ya guys ya. Kalau ada yang tahu. Ini kan ada yang warna hijau dengan warna merah ya. Nah, tanaman ini biasanya kami pangkas kalau sudah tinggi. Ini sudah mulai tinggi sekali nih ya, sudah cukup lama kami tidak memangkasnya guys ya. Nah, sehingga tidak rapi. Selain itu memang kalau kita memiliki banyak pohon, tentu saja daun-daun kering pun akan jatuh guys ya. Dan itu harus kita rutin. Biasanya kalau daun jatuh kita bersihkan setiap hari ya. Nah, oke guys ya, saksikan bagaimana kami membersihkan halaman rumah guys ya. Nah, untuk membersihkan pagar atau memotong pagar dari, maka kita perlu bantu ya. Saya menggunakan gunting. Ini gunting tanaman ya yang besar, dipakai untuk memotong pohon ataupun tumbuhan yang sudah mulai tinggi untuk pagar rumah kami. Kemudian sisa juga sudah mulai ya, dia mengumpulkan polybag yang dipakai untuk menanam nanti guys ya. Nah, ini sedikit ya tanaman-tanaman yang kami miliki nih. Wah, ini tanaman ini sebetulnya dulu merana guys ya. Terus kami taruh potnya itu di tanah dan mungkin saja akarnya sudah menyambung ya dengan tanah sehingga jadi subur ya. Mantap guys ya. Oh, daunnya guys. Ini kalau biasa dipakai orang untuk menjadi penghias ruangan nih. Ada yang tahu namanya guys? Komen ya. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada lidah mertua nih ya. Ini lidah mertua. Ini bagus nih tanaman ini nih, anti radiasi. Jadi kalau di rumah kita memiliki dan cukup banyak, sebetulnya itu bisa berdasarkan penelitian ya, itu tanaman ini mengandung anti radiasi terhadap gelombang elektromagnetik. Jadi kalau sekarang ini kebanyakan orang menggunakan handphone, maka gelombang elektromagnetiknya bisa teredam ya, dan tidak mengganggu, mengurangi tingkat radiasi yang terjadi di dalam tubuh manusia. Ini ada dua jenis ya, yang satu lagi nih ya. Nah, kemudian ini kami ada menanam ini nih ya. Ini pohon ini kita sebut sebagai apa ya, tanaman apa ya istriku ya, yang ini nih? Binahong. Oh iya, binahong, betul ya. Binahong ini bisa dipakai untuk obat jerawat ya. Jadi ditumbuk daunnya, ditumbuk sampai berlendir, nanti dijadikan masker ya, dibalurkan di muka. Nah, ini tergantung tingkat kerajinan saja, makanya nih biasanya kalau rajin maka bisa cepat sembuh. Nah, ini ada lagi kita menanam nih ya. Kita ada menanam ini tanaman yang sudah menjalar ini ke atas. Ini kita kasih pakai kawat ya. Sudah menjalar ini adalah labu air ya. Kalau di bibitnya ini disebut sebagai labu Apollo gitu ya. Nah guys, daun mintnya nih lebat guys di depan rumah kami guys. Kami tanam menggunakan sistem aquaponik ya guys.
ya, yang ini pernah saya review ya dulu ya. Nanti silahkan cek ya di vlog saya ya. Wah, ini daun mint, banyak manfaatnya daun mint ya. Daun mint ini banyak manfaatnya. Ya, daun mint banyak manfaatnya nih. Nah, cara menanamnya cukup mudah ya. Ya, nanti kapan-kapan saya review ya cara menanamnya ya. Tapi cukup mudah. Ya. Jadi bisa ditanam di tanah atau di pot, atau juga bisa langsung kita menggunakan sistem aquaponik ya. Aquaponik itu sebetulnya hidroponik ya, tapi medianya tidak menggunakan pupuk, tapi dia menggunakan kolam ikan guys, air kolam ikan. Ini diputar di sini ya. Nah, di bawahnya ini tadi sudah sedikit dibersihkan oleh istri saya. Ini ada tumbuh nih ya. Nih ya. Ada yang tahu nih namanya daun apa nih? Biasa dipakai untuk lalapan nih. Dan apa istriku ya? Bisa untuk otak. Apa ya namanya ya? Pegagan. Oh, pegagan. Nah, bisa untuk otak tuh, bisa untuk kecerdasan nih. Ini sebetulnya awalnya banyak tumbuh liar, terus memang disengaja dibiarkan. Dulu memang kita tanam nih. Ya, kita kumpulkan. Nah, sekarang dia ada di mana-mana nih. Kalau yang heran ya, lihat ya halaman rumah kami ini kami timbun bukan dengan tanah ya, tapi dengan pasir ya. Di belakang rumah juga dengan pasir. Selain lebih murah, tapi ternyata juga membuktikan bahwa pasir juga subur kok untuk ditanam. Buktinya kelihatan ya. Nah, guys, terus kita memiliki tanaman ini ya. Ini dikasih oleh ibu mertua nih. Ya, ini cantik nih daunnya nih. Ya, daunnya cantik. Ya, ada yang tahu nama tanaman ini guys? Saya tidak tahu namanya nih, karena dikasih ya kita ambil saja. Nah, kemudian ada lagi nih sebelahnya nih yang di pot ya. Yang di pot ini bunga Desember nih. Ya, bunganya itu bulat, merah, tapi umurnya seumur jagung. Sebentar saja habis itu layu. Ya. Kalau ada yang pernah punya atau memiliki, boleh komen guys ya. Ini tanamannya ini dulu kami punya banyak, kemudian waktu kita renovasi rumah tumbuh lagi nih ya, alhamdulillah ya. Jenisnya jenis bakung. Nah, di sebelahnya ini ada bakung nih ya. Ini yang ini ya, ini guys ya, ini bakung nih. Lihat guys ya, di rumah kami nih halaman sempit tapi tanamannya padat guys ya. Ini kita punya nih tanaman anti nyamuk nih ya, tanaman anti nyamuk. Apa namanya? Ya, yang ada tahu komen ya, ini anti nyamuk nih ya. Nah, kalau orang yang alergi biasanya mereka nggak tahan nih dengan bau ini nih ya, bau tanaman ini nih ya. Baunya cukup menyengat dan tidak disukai oleh nyamuk. Karena itu kami taruh di halaman ya, supaya biasanya kalau nyamuk kan suka ngumpul itu ya di tanaman-tanaman, di tempat-tempat yang lembab ya. Sehingga ini sudah cukup besar nih ya, sehingga tanaman ini bisa mengusir nyamuk. Nah, ini istri saya sedang membereskan anggrek ya. Ada anggrek yang kita miliki. Dulu anggreknya lebat sekali, kita taruh di pohon rambutan, tapi pohon rambutannya mati. Sekarang lapuk ya, jadi roboh, patah ya. Nah, ini sebagian nanti saya perlihatkan ya. Nah, ini ada sambiroto nih ya. Ini antibiotik herbal nih. Jadi kalau dipakai untuk teh, kita rebus air panas, pakai air panas, kemudian kita masukkan ya beberapa lembar daun. Ini pahit sekali guys. Ini antibiotik alami ya, herbal, sambiroto ya. Di sini juga ada nih, di sini juga ada nih, ini sambiroto. Ini tadi barusan dipangkas. Ini buahnya nih ya, ini buahnya nih. Jadi kalau dia pecah nanti bisa tumbuh di mana-mana kayak tanaman liar ya, tapi sebetulnya tanaman obat. Terus kami punya nih nanam mangga mahathir. Pohonnya guys, buahnya guys
kalau berbuah guys, mantap sekali guys ya. Pohon bunga mangga mahathir ini buahnya besar dan panjang guys ya, bisa sampai panjang buahnya itu 40 cm. Mantap guys, ini pohon mahathir. Nah selain itu kami punya pohon jambu ya, yang biasa kita review ini pohon jambu. Sekarang jambunya lagi berbunga lagi ya. Oh iya guys, ini kita punya bidara ya, bidara, daun bidara. Daun bidara ini fungsinya untuk apa sih sebetulnya, istriku? Ya, bisa mengusir jin. Jadi sebetulnya kalau orang yang ruqyah itu biasa menggunakan tanaman ini ya, salah satunya ya, untuk mengusir jin yang masuk dalam tubuh manusia. Itu karena kurang Ya. Nah, tadi ini ya guys yang saya sebutkan ya, batang rambutan yang sudah mati. Waktu dulu subur ini anggreknya nih, sekarang lagi mau kita kemaskan ya. Kita kemaskan ini anggreknya mah kalau kita beli mahal, tapi karena dia sudah tumbuh langsung di pohon ya. Jadi memang sekarang mau kita pindahkan nih ke batang mana? Ke batang jambu. Ya, ini ada nih. Nah, ini seperti ini guys. Anggrek nih, ini batangnya aja nih. Ya. Udah lapuk, jadi kita pindahkan sayang. Nah, kemudian di depan juga kita ada pohon katuk nih, ya. Di belakang rumah pun ada, kita nanam pohon katuk, di depan juga ada. Nah, ini anggrek ya. Jadi ini sebetulnya adalah pohon rambutan dulunya, ya. Kita tanam, tapi tidak berbuah, guys. Akhirnya tidak kita tebang waktu itu, tapi kita tanam, kita tempelkan dengan anggrek, ya. Anggreknya macam-macam nih, ada anggrek bulan, ada anggrek warna-warni ya, ada oranye, ada kuning, ada yang pusisa atau putih nih, yang lain masih belum berbunga ya. Nah kemudian di bawahnya ini ada kayak tanduk rusa ya, apa ya namanya ya, bentuknya kayak tanduk rusa, ini sejenis pakis ya, tapi kita tanam di bawah pohon. Cantik guys ya, cantik ininya, kontur daunnya ya, saya bilang kayak tanduk rusa. Kalau ada yang tahu komen ya guys ya. Nah ini guys yang saya maksudkan dengan anggrek yang masih tersisa guys ya. Anggreknya cantik guys, anggrek putih ya, anggrek putih nih ya, anggrek putih. Ini masih tertempel ya, jadi kita biarkan saja kalau yang masih utuh. Kalau yang roboh ini kita pindahkan ya. Nah di sebelah saya ada hidroponik ya guys. Ini hidroponiknya nih ya, kita manfaatkan halaman rumah dengan macam-macam tanaman ya. Nah di sebelahnya ini guys ada jeruk nih, biasa dipakai ibu-ibu untuk memasak ya, jeruk purut. Ini jeruk purut, wah udah banyak kena serang ulat nih ya, wangi guys, biasa dipakai masak. Ini udah setinggi badan saya nih pohonnya nih ya, udah setinggi badan saya. Ini ada daun-daun jambu yang jatuh ya. Nah kemudian sirih ya, ini ada sirih nih, sirih hijau ya. Dulu pun kita punya sirih merah, tapi yang sekarang yang tersisa sirih hijau nih ya, sudah cukup lebat dan dia menjalar terus sampai ke tanah guys ya, sampai kemana-mana nih ya. Nah kemudian di sini ada di ini terlihat nih ada tanaman yang biasa oleh kami dipakai untuk sayur, daun kelor ya. Yang sudah pernah makan daun kelor ya, biasa dipakai juga untuk teh, bisa untuk teh ya, bisa untuk macam-macam. Daun kelor ini bisa juga untuk jadi makanan tambahan bayi ya, bisa juga untuk orang dewasa, tapi juga bisa dipakai untuk pengobatan guys, daun kelor ya. Komen ya yang tahu pengobatan untuk apa saja ya. Itu daun kelor. Ini daun kelornya ini harus kita pangkas biar
tumbuh tunas baru dan bisa dipakai atau dipakai masak, guys. Ya, daun kelon. Oke guys, sekarang kita lihat ya, bagaimana istriku membersihkan daun-daun kering, rumput-rumput liar yang ada di halaman, guys. Wah, itu sampai ada daun hidroponik yang jatuh. Udah layu kayaknya ya. Itu layu. Nanti kita nanam baru. Ini tidak maksimal, guys ya, daun hidroponiknya, tapi lumayan lah kalau kita lihat di sini. Ini ya. Ini saya perlihatkan nih. Ini hidroponik yang kami tanam dengan sistem nutrisi ya, AB mix, pakai AB mix ya. Ada juga seledri, ada juga seledri ini seledri nih. Ini seledri nih ya, ini seledri nih, AB mix ya. Oke guys ya, nanti saya akan buat tutorial bagaimana kita menanam hidroponik tapi tidak pakai rock wool. Lihat ya, ini tutup botol nih, botol bekas ya. Nanti saya buat tutorialnya guys ya, nantikan ya guys ya. Kalau tertarik bisa diikuti, sehingga hemat biaya untuk pembuatan hidroponik, untuk menanamnya. Nah guys, tadi istri saya bilang, "Papa, lihatlah, ada rumput atau lumut ya." Nih ya guys, ada yang tahu namanya guys? Ini aneh nih. Cantik gitu. Jadi saya bilang udahlah, biarin aja dulu, mau lihat apa itu, ya kan? Yang tahu komen ya. Wah, ini banyak nih permintaan saya pada kalian untuk mengomentari tanaman-tanaman yang saya tidak tahu namanya guys, tapi ada di sekitar halaman rumah saya. Baik guys, saya akan lanjut menyelesaikan tugas saya di halaman ini guys ya. Jangan istri saja yang bekerja, kita pun harus membantu. Nah, saya akan menyelesaikan atau merapikan pagar rumah itu ya. Pakai apa? Pakai gunting tanaman yang tadi saya sudah bilang. Makasih guys untuk telah mengikuti kegiatan kami membersihkan halaman. Kita lanjut besok ya guys untuk episode keduanya ya, bagaimana kami membersihkan, merapikan pagarnya dan melanjutkan yang lainnya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian kedua membersihkan halaman depan bersama istri.